ada kandungan ini lagi nih, K2O Fe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Hari ini kita akan treatment untuk varian Saint Muscat. Jadi beberapa teman-teman pengen tahu perkembangannya Saint Muscat. Ya, ini kondisinya. Dan ini hampir sekitar 2 atau 3 minggu tidak tersentuh. Dan beberapa tersiernya juga sudah hampir banyak yang 3 meter, yang berakibat beberapa tersier di bawahnya yang tidak berkembang dengan baik. Nanti kita coba perbaiki tersier, bakal ukuran yang kita tentukan ukurannya nanti, biar tersier yang lain ukurannya bertambah. Jadi berharap dengan ukuran yang merata nantinya. Dan hari ini kita akan pakai beberapa aplikasi untuk treatmentnya. Jadi di sini saya akan pakai SP36. Ya, SP36 ini fungsinya selain untuk perakaran, dan dia juga bisa membantu proses pembuahan atau pembungaan. Nih, saya juga akan pakai Hasam Humat. Ini untuk membedah tanah. Jadi biar tanahnya sirkulasi udaranya bagus lagi, dan mikroba yang di dalamnya bakal bekerja lebih aktif. Jadi tanaman kita bakal lebih sehat. Dan kita akan aplikasi Trichoderma. Nah, ini agen hayati yang membantu tanaman kita dari serangan hama jamur. Dan juga membantu akar untuk penyerapan nitrogen. Dan masih banyak lagi fungsi dari Trichoderma. Dan kita juga bahkan akan aplikasi Marsal. Ini insek dan akarisida. Jadi insek dan akarisida. Nah, fungsi dari akarisida ini untuk mencegah dan membasmi hama seperti kutu putih, trip, dan yang lainnya. Jadi selain serangga, tapi ini insek juga ada inseknya, jadi semua bisa terkendali sama Marsal ini. Terus yang terakhir kita bakal bisa dilihat menambah media tanamnya. Ya, akarnya udah mulai keluar. Kita akan sedikit menambah media tanam sekaligus aplikasi Hasam Humat. Nah, sebelum kita proses pengaplikasian, kita akan benerin dulu ini percabangan. Kita beresin dulu. Ya. Jadi buat teman-teman, kalau bisa jangan telat seperti ini. Ya, di sini. Ya, kita terapin. Ya, tunas airnya kita sisakan 1. Kita buang. Ya, ini ada beberapa juga stuck karena kondisi musim hujan, dan beberapa tanaman juga dalam kondisi tidak fit. Kita buang di sini. Bisa dilihat sini. Ini akan aktif lagi, tumbuh aktif. Mudah-mudahan dia akan jadi tersier baru. Dari sebelah sini, kita coba. Lagi tanamannya ini. Ini juga lihat batangnya besar banget, dan ini kita hentikan, kita buang. Oke. Jadi kalau kita nggak telat untuk memberhentikan pertumbuhan dari tunas air, harusnya batang sekundernya bisa besar. Jadi kita hentikan, dan tersier yang lain tumbuh aktif,
dan nutrisi hanya tersebar di area yang kita butuhkan. Tapi kalau ini akhirnya nutrisi terfokus sama batang yang vigor aja, batang yang subur. Nah, ya, ini kita berikan di sini. Ya. Ini juga kita hentikan pertumbuhannya. Nanti ini berharap tunas air yang lain akan menyusul. Nih. Lanjut. Lihat di sini ada yang tumbuh. Kita sisakan 2 mata tunas. 1, 2. Oke. Coba. Ini juga kita hentikan. Ya, di sini ada beberapa yang terserang hama. Jadi lihat. Ya, kita buang aja. Ya, beberapa terserang hama. Nanti kita akan buang hamanya. Kita lanjut. Ini kita sisakan 2 mata tunas. Nah, kita buang aja.
liatin. Jadi begini resikonya, kita buang cabang yang harusnya nutrisi bisa ke tempat yang lain. Tapi karena kita males atau ragu, ya akhirnya nutrisi dibuang sia-sia. Lihat, panjangnya hampir 3 meter. Ya, mudah-mudahan tersier yang lain bisa terbagi nutrisinya yang akhirnya ikut tumbuh dan memiliki ukuran yang sama. Nah, ini lihat. Ya, ini posisi sudah dihentikan, tapi tumbuh, tapi dibiarin. Harusnya dibuang. Ini juga udah dihentikan, tumbuh lagi, harusnya dibuang. Di sebelah sini. Hentikan. Ini kena hama. Hati. Coba kita buang. Kita hentikan nanti. Lanjut. Ya. Ya, pohon terakhir. Lihat, nih tersier dibiarkan tumbuh, air nutrisi dibagi, kita buang. Sayang, karena juga nggak berguna. Karena kalau bisa nanam anggur itu pelihara yang benar-benar kita butuhkan. Lihat, ini juga cabang yang tidak kita butuhkan. Tersiakan 2 mata tunas. Fungsi menyisakan 2 mata tunas agar but di tersier tidak pecah. Karena but di tersier itu fungsinya untuk membawa calon bunga. Jadi cabang yang keluar akan membawa calon bunga. Nah, itu wajib kita pelihara. Jadi jangan sampai pecah sebelum waktunya. Jadi kalau pecah belum waktunya ya nggak bawa apa-apa.
cukup, nanti tinggal dirapikan. Sekarang kita lanjut ke pemupukan. Ini kita ada trichoderma, asam humat, dan SP36. Nah, kebetulan kita akan penambahan media, jadi kita bisa lakukan bersamaan. Simple, segini aja. Tabur sekitaran. Ini bedanya SP36 ini mudah larut. Nah, kalau kandungannya fosfat. Jadi kalau fosfat biasanya no release, tapi kalau ini mudah larut dengan air. Kasih aja. Jangan pernah takut overdosis. Nah, kalau ini trichoderma akan membantu proses atau sebagai agen hayati untuk mencegah jamur fusarium dan jamur-jamur lainnya, dan cocok untuk di saat musim hujan tabur. Jadi kalau untuk awal media tanam awal ini bisa kita aduk bersamaan di saat peracikan, atau untuk fermentasi kue kambing. Jadi kita aduk bersamaan dengan kue kambing, pupuk kandang, nanti kita diamkan sampai sporanya ada. Dan yang terakhir, asam humat. Nah, ini asam humat ini untuk, saya bacain. Jadi berasal dari batuan leonarnit yang memiliki kandungan kalium tinggi. Jadi kaliumnya tinggi. Jadi kalau untuk masa pembuahan juga kalium itu bisa bikin buah itu manis. Terus meningkatkan tingkat kemanisan, bener. Kalium meningkatkan tingkat kemanisan di saat pembuahan. Terus meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk dan kemampuan tukar kation tanah, sehingga dapat menurunkan dosis penggunaan pupuk kimia. Jadi tukar kationnya, kemampuannya itu bagus. Terus ini meningkatkan kapasitas tukar kation dan aktivasi interaksi mikroba di tanah. Jadi dengan kita pakai asam humat, mikroba itu bisa bekerja dengan maksimal. Dan yang terakhir, mengembalikan tingkat kesuburan dan kegemburan tanah yang sudah terlalu jenuh dengan menggunakan pupuk kimia. Nah, ini di saat tanah udah mulai kurang maksimal, kita bisa pakai asam humat. Jadi takarannya satu saset ini untuk 50 liter air. Oh, ternyata ada kandungannya lagi nih. K2O, Fe, Zn, banyak kandungannya. Ini kita pakai 20 liter air. Jadi kita pakai setengahnya. Taburin aja setengahnya.
Kita aduk. Jadi hasamuat ini mengandung karbon, ya, kandungan karbonnya tinggi. Kasih aja nih. Dua gayung ke pohon. Sekalian dengan tanaman ini. Nah, ini usia pohon udah hampir 10 bulan. Nah, ini udah pasti bermasalah medianya. Jadi kalau dipakein ini, dia akan kembali normal. Ya. Lanjut kita pemakaian akarisida. Jadi nih, jadi akarisida ini insek dan juga marsal ini insek dan juga akarisida. Jadi perbedaannya, kalau insek itu identik dengan serangga. Nah, tapi kalau akarisida ini seperti tungau, kutu putih, yang berkaki 8 lah. Nah, ini kita pakai takarannya. Kita coba di sini. Ya. Ini karena dikejar durasi, jadi kita buru-buru aja ya. Nah, ini 2 liter. Pakai 1 sendok teh. Ya, sendok makan. Jadi kalau 1 liter kita pakai 1 sendok teh. Nah, ini 2 liter kita pakai ya 1 sendok teh. Ya. Kita aduk. Jadi ini insek dan akarisida, jadi serangga juga. Nah. Kameramennya kena. Coba kita lihat sini. Nih. Tungau seperti ini musuhnya akarisida. Dia biasanya ada di tuh
sela-sela but. Nih kita, nih batang, bukan daun aja, batang. Dia juga ada di sela-sela batang. Jadi kalau nggak hama trip, jadi bukan sekedar daunnya aja, tapi batang, karena tungau itu dia bertelur di sela-sela batang-batang kering. Jadi jangan sekedar daunnya, belakang-belakang daun. Nah nih, perhatiin sini. Nih. So ada di sini. Nih. Nggak kita buang, coba lihat apa yang terjadi besok. Apa dia masih bertahan? Ya, sekarang kita lanjut ke penambahan media. Di sini media yang sudah kita racik. Akan tambahkan. Jadi ini akar sudah mulai keluar. Jadi kita tambahin aja media. Dan ini juga berfungsi untuk menutup Trichoderma. Jadi Trichoderma juga tidak bagus terkontaminasi dengan sinar matahari. Jadi biar sporanya berkembang, kita tutup dengan media. Jika di musim hujan, ini jangan pernah seperti ini. Kita tutup, kita buka, biar air bisa langsung keluar. Ya, cukup. Itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.